jazakumullahu khairan untuk ilmunya. Alhamdulillah di sini sudah ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand saja. Nanti oleh panitia akan diberikan kesempatan untuk unmute, ataupun juga pertanyaannya boleh disampaikan melalui WA tanya jawab pekerja mengaji di 081222 7234457. Baik Ustadz, ini untuk saat ini melalui WA belum ada yang bertanya, namun ini masih ada PR sisa pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sambil Anda mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Ummu Amr dari Saung Ukhuwah ya, di Amerika dan Kanada. Silahkan dari komunitas Saung Ukhuwah Amerika Kanada, Ummu Amr, silahkan. Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah atas penjelasan Ustadz di kitab ini, dan alhamdulillah hari ini adalah pertemuan terakhir. Semoga ilmunya berkah bagi Ustadz dan bagi kita semua di sini. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana amalan kami istri-istri yang suaminya sudah meninggal, khususnya di bulan puasa. Apakah kita bisa mengirimkan ayat-ayat atau bacaan Al-Quran, atau amalan apa yang bisa kita lakukan? Terlebih sepertinya sekarang ini saya banyak sekali merasa berdosa ketika suami saya masih hidup. Saya banyak melalaikan apa-apa yang suami saya perintahkan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Masya Allah. Dengerin tuh ya ibu-ibu yang suaminya masih hidup. Ya, sayangilah suami anti. Pedulikan dia sebelum dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika setiap kali seorang istri bersikap kasar kepada suaminya, maka bidadari Allah di dalam surga yang berkata, ya, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dirimu dan memilih kami. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara berbuat baik kepada suami yang telah meninggal dunia? Yang pertama, memperbanyak doa untuknya. Memperbanyak doa ampunan untuknya. Yang kedua, jika kita memiliki kemampuan bersedekah atas namanya, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang sahih, boleh seorang bersedekah atas nama orang lain. Nah, yang ketiga, memuliakan anggota keluarganya yang masih hidup, dan terkhusus teman-teman dekatnya apabila tidak menimbulkan fitnah. Karena sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika memiliki daging, beliau mengantarkannya kepada teman-teman dekatnya Khadijah radhiyallahu anha yang telah wafat. Sampai segitunya Nabi memuliakan istrinya dengan memuliakan kawan-kawan dekatnya. Nah, barakallahu fiik, wallahu taala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Masih ada? Iya, Ustadz. Ada satu lagi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hubungan saya sama suami saat ini tidak baik banget. Pakai banget, Ustadz. Dan ini mau menjelang Ramadan, Ustadz. Hati saya sangat galau, bagaimana bisa beribadah yang khusyuk padahal suasana rumah tangga jadi tidak enak. Dan ini sudah diusahakan untuk berkomunikasi lebih baik dengan suami, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya. Dan di samping itu, anak-anak saya juga kelihatannya jadi galau. Mohon nasihat Ustadz, apa yang terlebih dahulu harus saya lakukan, dan bagaimana nanti ibadah Ramadan saya seandainya tidak ada komunikasi antara saya dengan suami dan tidak pula satu kamar. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Masya Allah. Yang pertama adalah memperbanyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda, ma tawaddathnani fayafruqani illa bidhanbin ahdatha ahaduhuma. Tidak ada dua orang yang saling cinta mencintai, kemudian mereka bertengkar, mereka cekcok, mereka berpisah, kecuali karena suatu dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya atau oleh kedua-duanya. Dan semua kita pendosa. Perbanyak taubat, perbanyak taubat. Karena seorang yang benar-benar beriman dan beramal saleh pasti akan dicintai oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh pula.
Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diciptakan cinta oleh Allah Jalla wa Ala untuk mereka. Nah, yang berikutnya barakallahu fiik. Ada sebuah pesan dari Nabi SAW yang sangat indah. Walaupun pesan itu Nabi berikan kepada dua sahabatnya yang hendak beliau lepaskan berdakwah ke negeri Yaman, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Nabi berpesan kepada mereka berdua, i'tanifa wa la takhtalifa wa anta taw'a. Jaga persaudaraan antara kalian berdua. Jangan suka berselisih. Dan yang terakhir ini sangat penting. Ini yang terakhir adalah solusi agar kita mudah bersaudara dan tidak mudah berpecah. Apa kata Nabi? Wa anta taw'a. Hendaknya kalian saling mengalah. Saling mengalahlah dalam berumah tangga. Selama hal-hal tersebut, selama kita mengalah dalam hal-hal yang masih boleh mengalah, tidak merusakkan akidah, tauhid, agama kita, maka hendaknya kita saling mengalah. Yang berikutnya barakallahu fiik, sadarilah bahwa merupakan ambisi iblis dan bala tentara yang sangat kuat dari suatu rumah tangga adalah memporak-porandakan mereka. Memisahkan antara dua pasangan suami istri yang saling cinta mencintai. Apalagi dua pasangan suami istri yang sudah mulai retak hubungan mereka. Maka di dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi menyebutkan inna iblis yad'u 'arsyahu fawqal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Maka bala tentara yang paling dekat dan yang paling dimuliakan oleh iblis adalah yang telah memisahkan antara dua pasangan suami istri. Apalagi sampai pindah, ya pisah kamar tidur ya. Apa gunanya menikah kalau tempat tidurnya berbeda, kamar tidurnya pisah dan terlihat oleh anak-anak, dan itu akan merusakkan psikolog mereka, merusakkan mental mereka, dan membuat mereka jadi tidak bahagia dan tenang hidupnya. Bagaimana mungkin anak-anak akan tenang dan berbahagia sedangkan mereka melihat dua sumber mereka, yaitu kedua orang tua mereka, bertengkar, cekcok, dan pindah kamar tidur. Pasti mereka nggak akan bahagia. Ya. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan. Yang pertama adalah dengan melakukan ketaatan semaksimal mungkin kepada Allah. Karena kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, dengan salat tahajud, zikir, ya, baca Al-Quran, sedekah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Nah, dan ingat pesan Nabi tadi, sangatlah penting, wa anta taw'a, hendaknya kalian saling mengalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa Ala memperbaiki hubungan, ya, anti dengan suami anti, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan anti dan suami anti sebagai pasangan suami istri yang saleh dan salihah, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, ini ada yang terakhir dan mohon nasihatnya, kondisinya sedikit darurat Ustadz. Ada seorang tua yang ibu-ibu usianya sudah tua Ustadz, sekitar 70-an, tetapi masih energik. Dan ingin menikah dengan laki-laki usianya lebih muda dari beliau. Kalau ada dua pendapat Ustadz di keluarga, yang satu sepertinya tidak apa-apa ibunya menikah lagi, tetapi di sisi lain anak-anaknya menentang karena sudah tua, buat apa lagi seperti itu. Jadi mohon nasihat Ustadz bagaimana sebenarnya harus bersikap menghadapi ibu kami yang usianya sudah 70-an, calon yang ingin menikahinya sekitar 60-an. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Masya Allah, umur 70 masih pengen nikah ya? Masya Allah. Ya, ini Ustaz, kisah yang pertama kali Ana dengar dalam perjalanan hidup Ana ya. Karena ini wanita, ya.
Tapi kalau dia laki-laki, seingat anak-anak pernah mendapati di Yaman 70 ya kurang lebih umurnya, ya, dan menikah dengan seorang gadis yang umurnya di bawah 25. Tapi ini wanita yang Masya Allah. Ya, yang pertama barakallahu fiik, mereka hendaknya melihat apabila memang ibu mereka yang umurnya sudah 70 tersebut tetapi masih energik, masih kuat fisiknya, ya, dan tiada sesuatu mudarat yang mereka khawatirkan apabila dia menikah terhadap agama dan akhiratnya, maka mereka tidak boleh melarangnya. Jangankan orang tua, untuk anak kita saja yang statusnya janda, itu Nabi bedakan dengan anak kita yang statusnya masih gadis. Kalau gadis, ya dengan dia, jangan kalian nikahkan dia, kecuali dengan izinnya. Bagaimana kita mengetahui dia mengizinkan? Setuju dengan diam. Tapi kalau dia janda, ya sampai menunggu mendapatkan perintah darinya. Nah, dibedakan oleh Nabi SAW. Karena perasaan kedua mereka yang berbeda. Nah, apalagi orang tua. Anak kita saja kita nggak boleh melarang mereka menikah atau menikahkan mereka tanpa keinginan mereka. Apalagi orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa kebutuhan seseorang kepada pasangan hidup itu tidak sekedar pada kebutuhan syahwat. Mungkin bisa jadi dari sisi syahwat mereka nggak punya lagi syahwat, tapi mereka masih membutuhkan orang yang membelai mereka. Seorang wanita membutuhkan pada seorang suami yang membelai dirinya di malam hari, yang mencintai, yang menyayangi, ya, dan menghiburnya dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana seorang lelaki membutuhkan seorang wanita yang mencintai, yang melayani, dan memperhatikan dirinya. Maka demikian pula seorang wanita. Dia butuh pada seorang suami yang mengayomi, yang mengamani, dan mencintai dirinya. Nah, dan hukum asal pernikahan adalah sesuatu yang terpuji dan dianjurkan. Tidak boleh dikeluarkan dari hukum asal ini, kecuali ya ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini jika mereka memang melihat ibunda mereka ini masih memiliki kekuatan. Tapi kalau itu sekedar keinginan yang bisa jadi setelah dinikahkan 2-3 hari setelah itu terjadi kejelekan yang lebih besar terhadap dunia dan akhirat mereka, dan melihat calon lakinya ini orang yang tidak sehat dari berbagai sisinya, dan si ibu memang suka ngarul kidul istilah orang Jawa ya karena lagi kepingin ya ngomongin seperti itu dan bisa berubah dalam waktu yang dekat, ya, dan kondisinya dari berbagai sisi memang sudah tidak layak lagi untuk menikah, maka di sini mereka berhak untuk melarangnya demi kebaikan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Maksud energi di mana 70 tahun? Masih sanggup jogging gitu? Masih bisa ke sana kemari, Ustaz, masih aktif mungkin begitu. Masya Allah. Masih sanggup senam? Ya mungkin. Walau alam. Alhamdulillah sekali Ustaz untuk penjelasannya. Di sini sudah ada yang raise hand dari Ufti Melinda, disilahkan. Sudah kami unmute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya langsung aja menanyakan. Jadi di dalam rumah tangga saya dengan suami itu ada semacam perselisihan karena saya bekerja di luar, maksudnya di kantor di luar. Tetapi mohon maaf Ustadz, memang saya bekerja karena kebutuhan. Jadi memang saya juga ada tanggungan orang tua dan membantu di internal rumah tangga saya sendiri. Nah, yang jadi masalah itu adalah kebetulan pekerjaan saya sama suami saya itu lebih sibuk pekerjaan saya karena kebetulan juga memang jabatan saya lebih tinggi, otomatis tanggung jawabnya pun yang diemban juga lebih banyak. Dan yang paling bermasalah itu ketika saya harus safar. Safar itu memang
karena tuntutan pekerjaan Pak Ustadz ya, keluar kota, bahkan sempat ada tugas keluar pulau, tapi akhirnya saya ganti dengan orang lain karena suami saya tidak mengizinkan. Dan akibat pekerjaan saya yang lebih berat itu, akhirnya memang saya akui tugas-tugas saya di rumah itu banyak yang akhirnya tidak dapat saya cover gitu loh, Pak Ustadz. Nah, ini kira-kira solusinya yang terbaik itu apa Pak Ustadz? Karena jujur kalau saya harus meninggalkan pekerjaan saya sekarang itu nanti perekonomiannya jadi terganggu Pak Ustadz. Mohon maaf karena banyak yang harus saya support dengan pendapatan saya itu. Sementara pendapatan suami sendiri ya belum cukup stabil lah saya katakan begitu untuk dapat mengcover paling tidak suami saya masih punya orang tua, bapak maksudnya, ibu sudah meninggal, masih ada bapak suami dan internal kami sendiri ya. Nah, jadi memang masalah pekerjaan saya itu cukup sering menjadi perdebatan di antara kami, Pak Ustadz. Saya mohon dibantu pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Hukum asal dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami. Dan seorang wanita sebaik-baik karirnya adalah ibu rumah tangga. Ini hukum asalnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah engkau di rumahmu dan janganlah engkau berdandan layaknya wanita-wanita jahiliyah dahulu. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Suamilah yang wajib bekerja. Seorang wanita hukum asalnya berada di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali itu suatu kebutuhan. Dan tidaklah seorang wanita lebih banyak di luar rumahnya ketimbang di dalam rumahnya, melainkan akan terjadi berbagai keburukan terhadap agama dan dunia dirinya dan anggota keluarganya. Bahkan dia akan kehilangan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya yang itu adalah tujuan utama kita dianjurkan menikah. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Yang ketiga, apabila seorang istri tidak diperbolehkan oleh suami yang bekerja, maka dia tidak boleh bekerja. Kalau dia tetap memilih pekerjaan, berarti dia harus siap berpisah dengan suaminya. Karena dia boleh bekerja dengan syarat dalam Islam ada izin dari suaminya. Karena ketika dia sudah menikah, dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak siap dengan itu, maka dari awal dia jangan mau menikah dengan suami tersebut. Jangan akan bekerja. Puasa sunnah saja Nabi mengatakan la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biiznih. Tidak boleh seorang wanita melakukan puasa sunnah dan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya. Jangan sampai nanti ketika suami yang membutuhkan dia dalam keadaan berpuasa. Nah, apalagi kalau suami membutuhkan dia, istri dari pagi sampai malam di kantornya, bahkan keluar rumah lebih duluan dari suaminya, dan pulang dalam keadaan lelah. Jangankan untuk melayani suaminya dari sisi menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam, untuk kebutuhan syahwat suaminya saja dia kurang mempedulikannya. Berarti dia tidak mewujudkan tujuan utama dia berumah tangga. Seandainya seorang mengatakan khawatir ekonomi terganggu, lemah, maka jawabannya barakallahu fiik, selama tidak membuat mereka mati kelaparan, penghasilan suami yang mencukupkan, walaupun mungkin mereka tidak bisa lagi hidup head on atau dengan fasilitas seperti sebelumnya, tetapi jika mereka tinggalkan tersebut, dia cukupkan dengan pekerjaan suaminya karena memang suami yang menuntut demikian. Dan kalau dia tetap memilih pekerjaannya, dia akan mengabaikan suaminya. Bahkan mungkin seharian penuh dia sering di luar rumahnya kecuali Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Ini nggak akan membuat rumah tangga mereka nggak akan berkah. Tapi kalau dia meninggalkannya karena Allah, pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan berkahi rumah tangganya. Allah akan menanamkan cinta di antara mereka berdua. Bukankah
Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah. Dengan merawat suamimu, menyayangi suami, memperhatikannya, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Untuk apa ekonominya bagus, punya gaji yang cukup bahkan lebih dari cukup, tetapi rumah tangganya tidak bahagia. Anti dengan suami tidak sakinah, mawaddah dan rahmat. Anti pergi pagi, pulang sore. Tidak bisa maksimal dengan suami kecuali Sabtu dan Ahad. Itu pun terkadang lembur. Pulang ke rumah dalam keadaan anti sudah capek dan lelah. Si suami yang sudah menunggu anti, dia syahwatnya sedang bergejolak, anti tidak ada di sisinya. Dan itu terjadi berulang kali dan bertahun-tahun dalam kehidupannya. Bukankah ini sebuah kezaliman terhadap suami? Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Maka usahakan untuk meminimalisirkan kesibukan tersebut atau aktivitas ya di luar rumah semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa la ilmu indallah. Mungkin cukup ya? Baik. Masya Allah, udah 9:30 ya? Baik, sudah 9:30, Ustaz, tidak terasa sekali ya. Ustaz, maaf, tadi ingin mengkonfirmasi. Tadi Ustaz sampaikan mulai tidak mengisi itu mulai Ramadan ya? Ya, Ana insya Allah besok subuh kan mau pulang kampung jenguk orang tua dulu ya. Betul. Jalanan kurang lebih, kemudian balik ke sini malam. Jumatnya Ana safar mau umroh. Awal-awal Ramadan, minggu pertama mungkin baru balik. Dan insya Allah 10 terakhir Ramadan, Ana berencana iktikaf di Mekah. Insya Allah. Dan Ramadan ya. Ada 2 minggu di Indonesia kurang lebih. Ya, Ramadan kebiasaan Ana, semua kajian Ana off-kan. Masya Allah. Iya. Kirain tidak ada agenda umroh gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya tidak ada agenda umroh, kami ingin mengundang Ustaz di Rabu pekan depan untuk khusus membahas tanya jawab ini, Ustaz, karena masih sisa banyak. Tapi ya Masya Allah Ustaz ada umroh ya. Jadi Ana memang Ramadan fokus Al-Quran. Masya Allah. Baik. Insya Allah Istrilah kita bertemu lagi kalau antum masih cinta sama Ana. Insya Allah Ustaz. Ana uhubbikum fillah Ustaz. Habbakumullah alladzi ahbabtana min ajlih. Amin. Baik Ustaz, sangat rindu sekali ini karena begitu pun demikian dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa cukup banyak. Insya Allah jemaah sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita sudah larut malam ya Ustaz ya. Baik bacain aja. Sudah larut malam. Saya kasih 3-5 pertanyaan lagi ya, karena ini pertemuan terakhir. Boleh, silakan. Masya Allah, 3-5 Ustaz. Boleh. 5 pertanyaan. Baik. Masya Allah, baik. Pertanyaan dari WA ya. Tadi dari pertanyaan dari raise hand sudah ada 4 pertanyaan. Kemudian ini pertanyaan dari WA dari Ummu Fulanah di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap istri yang benar jika memiliki suami yang merasa paling benar? Istrinya selalu salah di matanya, sering merendahkan istri, selalu marah-marah dengan kesalahan-kesalahan kecil. Istri sudah berusaha untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan yang akan membuat suami marah. Istri tidak berani mengingatkan suami karena takut dengan sifat temperamennya suami. Bagaimanakah istri harus bersikap? Demikian pertanyaannya. Syukur jazakallahu khairan. Masya Allah. Yang pertama, barakallahu fiik, suami yang anti anggap sekarang kurang bagus akhlaknya, temperamen dan sebagainya, dia adalah lelaki yang paling bagus di mata anti sebelum menikah dengannya. Dia adalah cover boy-nya anti sebelum anti menikahinya. Betul? Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah melihat kepada wanita-wanita di luar sana yang kehidupan rumah tangganya jauh lebih terpuruk daripada anti. Suaminya jauh lebih buruk dari berbagai sisi ketimbang suami anti. Sedangkan dia mungkin lebih sempurna dunia dan agamanya daripada anti.
agar dengan itu anti tidak merendahkan nikmat suami dan rumah tangga yang telah Allah berikan kepada anti. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Yang keempat, ingat hadis Nabi yang telah saya sebutkan di atas tadi, wa antatawwa, mengalah, mengalah dan mengalah. Nah, api itu disiram dengan air. Jangan disiram dengan kayu bakar, akan membuatnya semakin besar. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyebutkan kriteria wanita yang salihah itu apabila suami yang marah kepadanya, baik karena kesalahan yang dia lakukan atau memang dia tak bersalah, tapi dia dimarahi oleh suaminya. Nabi katakan dia mengambil tangan suaminya dan berkata, "Aku tidak akan bisa tidur nyenyak kalau engkau belum memaafkan aku." Artinya apa? Nabi anjurkan dia untuk meminta maaf walaupun dia tidak salah ketika dimarahi. Itulah istri yang saleh. Dan dengan itu dia melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia melakukan suatu tindakan yang terpuji. Nggak perlu egois. Nggak perlu dia mau, ngapain aku minta maaf? Kan aku nggak salah. Nabi yang nyuruh. Dan ketika engkau meminta maaf kepada suami yang marah kepadamu dan kamu tidak melakukan kesalahan, ingatlah, itu adalah sebuah ibadah yang anti lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi yang menganjurkannya. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menjaga Ustadz dan juga keluarga, guru-guru Ustadz, dan kita semua, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya ya Ustadz, apa yang harus seorang anak perempuan lakukan saat melihat ayahnya bersikap kasar, dalam kurung memukul, mencaci, dan tidak menafkahi kepada ibunya? Maksudnya si ayahnya ini bersikap kasar terhadap istrinya ya. Dan apa yang sebaiknya seorang istri lakukan jika beliau selama bertahun-tahun mendapatkan kekerasan atau kekasaran baik fisik maupun psikis dari suaminya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan beliau dari golongan yang sabar, memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, sama seperti nasihat di atas tadi, agar saudari kita ini terhibur ya, dengan banyak melihat wanita-wanita di luar sana yang mungkin hidupnya jauh lebih buruk dan jauh lebih terpuruk daripadanya. Sedangkan agama dan dunia mereka mungkin lebih mulia, lebih sempurna daripada anti. Agar anti terhibur dengan keadaan mereka tersebut dan tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, nasihat yang sama seperti yang di atas tadi. Ya, mengalah dan berusaha untuk minta maaf. Berusaha untuk minta maaf agar meluluhkan hatinya. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan kita bertakwa, beriman dan beramal saleh, maka seorang mukmin akan cinta kepada kita sebejat apapun dia. Hati nuraninya mencintai orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang keempat, untuk seorang anak, ketika dia melihat ayahnya sedang marah-marah, lebih baik di saat terjadi pertengkaran, mereka tidak berteriak-teriak dan tidak membela salah satu di antara mereka dengan ucapan dan sikap khawatirnya membuat ayahnya semakin beringas, membuat ayahnya semakin keras. Lebih baik dia langsung berwudu, dia baca Al-Quran, ya, atau salat. Pasti seorang ayah yang sedang marah kepada ibunya, kepada istrinya, melihat anaknya justru baca Al-Quran, ya, wudu dan salat, pasti akan luluh hatinya. Pasti akan luluh hatinya. Nah, pasti akan luluh hatinya. Adapun kepada seorang istri, setelah nasihat-nasihat di atas tadi, apabila memang suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak Islam, dia boleh fasakh. Dia boleh memisahkan dirinya dari suaminya tersebut dengan menuntutnya ke mahkamah. Ya, menuntutnya ke mahkamah. Dan itu tidak dikatakan sebagai wanita yang tidak mencium bau surga.
Kenapa? Karena dia memisahkan diri dari suaminya, karena suami yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan dia sudah berusaha untuk sabar sekian lama. Wallahu taala a'lam bissawab, la ilmu indallah. Nah, mungkin yang terakhir Pak ya. Baik, pertanyaan dari seorang ukhti di Yogyakarta. Assalamualaikum ya Ustazi. Apa yang harus dilakukan istri menghadapi suami yang keras? Begitu Ustaz. Dari semua pertanyaan, semua yang mengeluh kesahkan suami ya. Belum ada dari suami yang mengeluh kesahkan. Kurang lebih itu ya Ustaz ya jawabannya ya. Tapi ini ada yang agak unik nih pertanyaannya Ustaz. Pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Bagaimana sikap istri yang benar apabila didapati suaminya memberikan nafkah, uang belanja yang menurutnya cukup? Padahal kadang kurang namun ditutupi oleh istri yang kebetulan memiliki usaha sampingan. Sementara di luar nafkah keluarga itu, suami mudah menginfakkan hartanya ke tempat lain, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan dakwah, dan lain-lain. Apakah istrinya menerima saja tanpa menjelaskan kondisi sebenarnya dan menutupi kekurangan belanja dari harta hasil usahanya? Atau terus terang kepada suaminya? Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. As-sarahah rahah kata orang Arab Transparan itu membuat kita menjadi lebih nyaman dan tenang. Kalau memang benar demikian, dia sampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik. Kalau memang benar-benar tidak mencukupkan. Ya, tapi kalau dia melihat, kalau dia bersabar dengan pemberian tersebut, ya mencukupkan demi kebahagiaan yang lebih sempurna di antara mereka agar tidak terbuka pintu syaitan ya di antara mereka dan agar suami tidak terpancing emosi dan agar suami bisa bersedekah dan bersosial dalam hal yang lainnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan istri yang seperti itu. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Lihat bagaimana sabarnya para sahabiat dahulu. Ya. Dan demikian juga wanita-wanita salaf di masa dahulu terhadap suami mereka. Barakallahu fiik. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali ba'da Idul Fitri di majelis ilmu agama dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita semua di dalam syurga ya pada hari kiamat kelak sebagaimana Ia telah dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia seperti ini. Baik, barakallahu fikum wa uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.